Ketua DPR RI Puan Maharani membuka sidang ke-17 ASEAN Interparliamentary Assembly atau AIPA Caucus di Jakarta. Kemajuan teknologi kecerdasan buatan kembali dipertontonkan dalam World Artificial Intelligence Conference 2026 di Shanghai, China. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Tentunya senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi hingga isu sosial yang hangat diperbincangkan. Bersama saya Lydia Junita, inilah Berita Nasional Pagi selengkapnya. Dan langsung saja kita ke informasi utama. Pemirsa, kali ini Ketua DPR RI Puan Maharani membuka sidang ke-17 ASEAN Interparliamentary Assembly atau AIPA Caucus di Jakarta. Forum ini menjadi wadah bagi parlemen negara-negara ASEAN untuk memperkuat sentralitas kawasan melalui diplomasi parlemen di tengah berbagai tantangan global. Excellencies and honorable delegates, may I now respect. Sidang ke-17 ASEAN Interparliamentary Assembly atau AIPA Caucus dibuka oleh Ketua DPR RI Puan Maharani yang juga bertindak sebagai pembicara. Pembukaan sidang juga dihadiri Ketua BKSAP DPR RI Syahrul Aidi Ma'azat selaku Ketua Sidang, Sekretaris Jenderal AIP AR Siti Rozai Merianti, Dato Haji Abdul Rahman, serta delegasi parlemen dari berbagai negara anggota ASEAN. Sidang ke-17 AIPA Caucus digelar secara hybrid, menggabungkan pertemuan tatap muka di ruang fisik dengan pertemuan virtual secara online. DPR sebagai tuan rumah memimpin jalannya sidang dari Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Rabu 22 Juli pagi waktu Indonesia Barat. Perwakilan anggota AIPA Caucus mengikuti sidang secara virtual dari negaranya masing-masing. Dalam forum tersebut, Puan menekankan pentingnya memperkuat sentralitas ASEAN melalui nilai-nilai ASEAN Way di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Saya menyambut baik sidang AIPA Caucus tahun ini yang mengambil tema The Role of Parliament in Strengthening ASEAN Centrality in Navigating Complex Global Challenges. Sidang AIPA Caucus kali ini berlangsung di tengah tantangan dunia yang semakin kompleks. Kita berhadapan pada situasi di mana penghormatan terhadap hukum internasional banyak dipertanyakan. Sistem multilateral mengalami krisis legitimasi dan kecenderungan unilateral yang terus meningkat. Situasi ini menuntut upaya kita bersama untuk memastikan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran yang telah kita nikmati bersama selama lebih dari 5 dekade tetap terjaga dan berkelanjutan. Mengangkat tema The Role of Parliament in Strengthening ASEAN Centrality in Navigating Complex Global Challenge, forum ini menegaskan peran strategis parlemen dalam memperkuat kerjasama regional dan menjaga sentralitas ASEAN di tengah dinamika global. Ketua BKSAP DPR RI Syahrul Aidi Ma'azat menyampaikan diplomasi parlemen memiliki peran penting dalam membangun rasa saling percaya antar negara, memperkuat pemahaman bersama, menjaga kesinambungan komitmen regional, serta mendukung ketahanan kawasan melalui fungsi legislasi, penganggaran, pengawasan, dan representasi. Menurut Syahrul, AIPA Caucus juga menjadi forum untuk meninjau implementasi berbagai resolusi AIPA, mengidentifikasi tantangan di masing-masing negara anggota, serta berbagi praktik terbaik antar parlemen. Ia menegaskan bahwa kualitas kerjasama kawasan ditentukan oleh implementasinya, bukan sekedar kesepakatan yang dicapai. Diplomasi parlemen bukan sekadar pelengkap diplomasi pemerintah, tetapi juga instrumen penting untuk memperkuat implementasi berbagai komitmen ASEAN di tingkat nasional dan memperkokoh sentralitas ASEAN. Melalui sidang ke-17 AIPA Caucus, DPR RI berharap diplomasi parlemen mampu mendorong implementasi berbagai komitmen ASEAN menjadi kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus memperkuat sentralitas ASEAN dalam menghadapi tantangan global yang terus berkembang. Restu Wulandari, Berita Nasional TV. Dan kita beralih ke informasi lainnya. Generasi muda disebut sebagai sumber kepemimpinan masa depan yang harus terus dipersiapkan. Pesan tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Saan Mustafa, dalam Kongres kedua Garda Pemuda Nasdem di Jakarta, yang menjadi momentum konsolidasi organisasi dan penguatan peran pemuda dalam dunia politik.
Partai Sahabat Kami, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah. Kami sebagai bentuk cinta terhadap tanah air Indonesia. Memasuki era bonus demografi dan perkembangan teknologi yang pesat, peran generasi muda dinilai semakin strategis dalam menentukan arah masa depan bangsa. Hal tersebut disampaikan dalam Kongres kedua sekaligus peringatan HUT ke-15 Garda Pemuda Nasdem di Ancol, Jakarta Utara. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Sa'ad Mustopa menyebut, generasi muda bukan sekedar pelengkap dalam organisasi, melainkan sumber mata air kepemimpinan yang akan menjadi penentu perjalanan partai dan Indonesia ke depan. Ratusan kader dan pengurus Garda Pemuda Nasdem dari berbagai daerah mengikuti Kongres kedua Garda Pemuda Nasdem di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Selasa 21 Juli. Mengusung tema Pemuda Mandiri Bangsa Berdaulat, Kongres ini menjadi momentum konsolidasi organisasi sekaligus memperkuat peran generasi muda dalam menghadapi tantangan global dan persaingan politik di masa depan. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Sa'ad Mustopa menegaskan, kaderisasi di Garda Pemuda menjadi hal penting untuk mencetak pemimpin muda berkualitas. Menurutnya, penguatan organisasi muda juga berkaitan dengan target Nasdem untuk meningkatkan perolehan suara pada pemilu 2029. Dalam rangkaian hari pertama Kongres, Garda Pemuda Nasdem menggelar pembacaan manifesto organisasi, pemutaran kelas balik perjalanan 15 tahun, serta pemberian penghargaan GP Nasdem Awards kepada tokoh-tokoh yang berkontribusi dalam gerakan kepemudaan. Kongres kedua Garda Pemuda Nasdem dihadiri sejumlah tokoh Partai Nasdem dan perwakilan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung pada Rabu 22 Juli dan akan ditutup oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Dan pencurian modul Base Transceiver Station atau BTS yang menyebabkan gangguan layanan telekomunikasi mendapat perhatian DPR RI. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dev Laksono mendorong penguatan sistem pengamanan berlapis untuk melindungi infrastruktur digital nasional. Pengungkapan kasus pencurian modul Base Transceiver Station atau BTS yang berdampak pada gangguan layanan telekomunikasi di sejumlah daerah mendapat perhatian DPR RI. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dev Laksono mendorong penguatan sistem pengamanan infrastruktur telekomunikasi nasional. Dev menilai kasus pencurian modul BTS menjadi peringatan agar pengelolaan aset telekomunikasi dilakukan dengan sistem pengamanan berlapis. Menurutnya, langkah pencegahan perlu diperkuat untuk menjamin kelancaran layanan komunikasi masyarakat. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dev Laksono menyebut, infrastruktur BTS merupakan bagian penting dalam mendukung konektivitas masyarakat. Karena itu, pengawasan dan monitoring secara berkala dinilai perlu ditingkatkan. Menurut Dev, pelibatan aparat keamanan juga diperlukan untuk menjaga aset telekomunikasi agar tetap berfungsi dengan baik. Ia menegaskan pengamanan tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga upaya pencegahan. Dev mengapresiasi langkah Satreskrim Bareskrim Polri yang berhasil mengungkap sindikat pencurian modul BTS dan menangkap para pelaku. Menurutnya, proses hukum harus terus dikembangkan untuk mengungkap seluruh jaringan yang terlibat. Menurutnya, proses hukum harus terus dikembangkan untuk mengungkap seluruh jaringan yang terlibat. Penyidikan diharapkan mampu membuka peran pihak lain termasuk jaringan penada hingga pihak yang diduga menjadi pengendali aksi pencurian modul BTS tersebut. Dari Jakarta, Natasha Alko, Berita Nasional TV. Di tengah meningkatnya ancaman kebakaran hutan dan lahan saat musim kemarau, Kementerian Lingkungan Hidup memberikan peringatan kepada sekitar 40 perusahaan yang dinilai belum memenuhi kewajiban pengelolaan ekosistem gambut. Langkah ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dan kerugian besar. Kementerian Lingkungan Hidup terus memperketat pengawasan terhadap perusahaan yang beroperasi di kawasan gambut, menyusul meningkatnya resiko kebakaran hutan dan lahan saat musim kemarau. Hal ini disampaikan oleh Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, Edi Nugroho Santoso, kepada awak media di kantor Kementerian Lingkungan Hidup, Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa siang. Edi mengatakan pihaknya telah menerbitkan surat peringatan kepada sekitar 40 perusahaan yang belum memenuhi kewajiban, termasuk tidak melaporkan tinggi muka air tanah di kawasan gambut.
Menurut Edi, pelanggaran terhadap pengelolaan gambut dapat berakibat serius apabila berujung pada kebakaran. Selain menghadapi proses hukum, perusahaan juga dapat dikenakan ganti rugi lingkungan dan kewajiban melakukan pemulihan ekosistem dengan nilai yang sangat besar. Ya, jadi kan pelanggaran di ekosistem gambut itu kan macam-macam ya. Yang paling ujung itu adalah di lokasi itu terjadi kebakaran. Nah, itu seperti tadi disampaikan, kalau terjadi kebakaran, maka nanti perhitungan perdata terus semacam ganti rugi gitu ya, itu sangat besar. Kementerian Lingkungan Hidup menegaskan, pengawasan terhadap perusahaan akan terus ditingkatkan selama musim kemarau. Selain penegakan hukum, pemerintah juga mendorong kolaborasi antara perusahaan dan masyarakat dalam menjaga ekosistem gambut agar resiko kebakaran dapat ditekan semaksimal mungkin. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Pengacara kondang Hotman Paris akan dipanggil penyidik Polda Metro Jaya. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi sesaat lagi. Dan Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Pagi. Pemirsa, Badan Karantina Nasional, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan Kementerian Pertanian memusnahkan 312 ton meat bone meal atau tepung daging dan tulang yang mengandung porcine atau babi. Meat bone meal yang dimusnahkan tersebut berasal dari Brazil. Pemusnahan digelar di Kapal Nunggal Bogor, Jawa Barat, Rabu 22 Juli 2026. Kepala Barantin Abdul Qadir Karding mengatakan tepung tersebut biasanya digunakan untuk campuran pakan hewan ternak. Karding mengatakan bahan tersebut dapat menjadi makanan ternak yang kemudian daging ataupun telurnya dapat beredar ke masyarakat. Menurutnya, pakan ternak mengandung babi tidak boleh beredar. Pemusnahan tersebut dilakukan seusai dengan peraturan pemerintah dan peraturan Menteri Pertanian pasal 25F tahun 2019. Aturan tersebut menyatakan bahwa tidak boleh bahan pakan yang masuk ke Indonesia mengandung babi. Kading mengatakan tidak akan toleransi terhadap pelanggaran aturan. Dia juga mengingatkan pihaknya tidak akan segan melakukan penindakan. Yang pertama bahwa hari ini kita sengaja untuk datang menyaksikan proses pemusnahan MBM, meat bone meal, yang merupakan barang yang diimpor dari Brasil. Pada kesempatan yang sama, Kepala BPJPH Haikal Hasan Baras mengapresiasi langkah Baratin. Dia mengatakan pemusnahan tersebut merupakan upaya melindungi konsumen. Menyambut, mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Badan Karantina dan Kementan yang hal ini diwakili oleh pimpinannya Pak Abdul Qadir Karding dan Dirjennya Pak Agung Suganda atas nama Badan Halal dan Perlindungan Konsumen Republik Indonesia. Ia juga mengatakan Barantin dan Kementan juga telah mencegah agar barang serupa tidak masuk lagi ke Indonesia. Dia berharap tindakan tersebut dapat mencegah beredarnya barang yang tidak sesuai aturan. Dari Bogor, Natasha Alko, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Upaya pencurian sepeda motor di Kecamatan Kadu Gede, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat digagalkan tukang sayur yang mencoba dengan sebuah tendangan sambil terbang. Satu pelaku tersungkur ke aspal usai dan dihakimi warga, sedangkan seorang rekannya berhasil kabur. Seperti inilah detik-detik korban dan juga warga saat menjatuhkan pelaku pencurian sepeda motor di Kecamatan Kadugade, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Satu orang pelaku asal Indramayu berinisial M babak belur dihakimi warga, sedangkan satu pelaku lainnya berhasil melarikan diri dengan sepeda motor yang digunakan saat beraksi. Aksinya bermula ketika keduanya tengah melintas di lokasi kejadian. Melihat sepeda motor korban terparkir di tepi jalan dengan kunci masih tergantung.
Kesempatan itu dimanfaatkan pelaku untuk membawa sepeda motor tersebut. Beruntung, anak korban yang berada tak jauh di lokasi kejadian mengetahui aksi tersebut dan berteriak mengundang ayahnya yang tengah beres-beres sayur dagangannya, langsung lari mengejarnya. Tanpa pikir panjang, pemilik motor langsung melayangkan sebuah tendangan sambil terbang ke badan pelaku hingga terjungkal ke aspal. Sedangkan satu rekannya kabur meninggalkan pelaku yang sudah dikerubungi warga. Barang bukti yang diamankan diantaranya 1 unit sepeda motor korban berikut STNK, 4 buah mata kunci letter T, dan 1 hit telepon genggam milik pelaku. Tersangka pada saat mengambil kendaraan milik korban sedang mengambil sayur yang ada di mobil untuk dipindahkan ke kendaraan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 476 KUHP dengan ancaman hukum 5 tahun penjara, sedangkan 1 pelaku lainnya sudah masuk ke dalam daftar pencarian orang. Sementara aksi tersebut menjadi pengingat masyarakat agar memastikan kendaraan sudah diparkir di tempat aman tanpa meninggalkan kunci kontaknya. Tevandi, Berita Nasional TV. Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan membongkar kasus penyalahgunaan izin tinggal dilakukan 10 warga negara asing diduga menggunakan dokumen investasi fiktif untuk memperoleh izin tinggal terbatas atau ITAS investor. Seluruh tersangka kini dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kota Tangerang untuk menjalani proses hukum. Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS mengungkap kasus penyalahgunaan izin tinggal oleh 10 warga negara asing atau WNA menggunakan dokumen investasi fiktif. Kasus ini terungkap setelah imigrasi menerima laporan masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan di sebuah apartemen di Kota Tangerang. Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Tangerang kemudian melakukan pengawasan dan menemukan 10 warga negara asing terdiri dari 8 warga Pakistan dan 2 warga Irak berstatus pemegang ITAS investor. Saat diperiksa, para warga negara asing tersebut tidak mengetahui perusahaan yang menjadi penjamin maupun kegiatan investasi yang menjadi dasar penerbitan izin tinggal mereka. Temuan ini menguatkan dugaan ada penyalahgunaan fasilitas keimigrasian melalui dokumen investasi fiktif. Penyidik kemudian meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan. Polisi menerbitkan surat perintah yang dimulai penyidikan pada 26 Maret 2026 dan menetapkan ke-10 warga negara asing sebagai tersangka pada 18 Mei 2026. Sehubungan dengan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh WNA, melakukan proses penangkapan dan melakukan penyidikan, pemeriksaan kepada mereka, baru kemudian diketahui memang secara detail dan jelas ada beberapa bukti-bukti yang konkret bahwa ternyata 10 orang tersebut telah diduga melakukan suatu tindak pidana sebagai investor fiktif. Dan kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini pengacara kondang Hotman Paris akan dipanggil penyidik Polda Metro Jaya selaku terlapor dugaan penghinaan terhadap wartawan. Polda Metro Jaya menerima 2 laporan terhadap Hotman Paris. Polda Metro Jaya akan memanggil pengacara Hotman Paris selaku terlapor untuk dimintai keterangan mengenai laporan dugaan penghinaan terhadap wartawan. Sebelumnya Polda Metro Jaya telah menerima 2 laporan terhadap Hotman. Laporan dilayangkan Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI dan Media Independen Online atau MIO Indonesia. Kapan pemanggilan terhadap Hotman akan segera dilakukan. Saat ini penyidik masih menelaah laporan termasuk memeriksa pelapor dan barang bukti yang diserahkan. PWI melaporkan Hotman ke Polda Metro Jaya pada Senin 20 Juli 2026. Dalam laporannya, PWI melaporkan Hotman terkait dugaan tindak pidana penghinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 242 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Selain itu, Hotman juga dilaporkan oleh Organisasi Media Independen Online atau MIO Indonesia pada Senin 20 Juli 2026. MIO melaporkan Hotman terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang KUHP dan pers. Kami menilai pernyataan Hotman Paris dalam ruang publik yang ditujukan kepada wartawan telah menunjukkan sikap merendahkan dan menghina terhadap profesi wartawan. Pernyataannya seperti yang kita dengar dan yang berseliweran di berbagai platform media sosial. Kalau lu nggak ngerti pasal, lebih baik berhenti jadi wartawan. Serta pernyataan lain yang mempertanyakan kapasitas
dan intelektualitas wartawan dan ungkapan yang merendahkan bukan lagi semata-mata perbedaan pendapat dalam sebuah konferensi pers. Pernyataan maaf dari saya Hotman Paris. Sebelumnya ucapan Hotman dinilai merendahkan profesi jurnalis keluar saat sesi konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung pada Jumat 17 Juli 2026. Sejumlah organisasi profesi wartawan di Indonesia kompak melayangkan kecaman keras terhadap Hotman lantaran dinilai arogan dan merendahkan martabat jurnalis. Insiden ini bermula saat Hotman tengah bersuara atas nama kliennya, mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah yang kini berstatus tersangka dalam kasus korupsi. Alih-alih menjawab secara profesional, Hotman merespon cecaran pertanyaan jurnalis dengan kata-kata yang dinilai menghina dan juga mengintimidasi. Atas pernyataannya itu, Hotman telah menyampaikan permintaan maaf kepada wartawan dan seluruh organisasi wartawan lewat sebuah video yang diunggah di akun Instagramnya. Tim Liputan Berita Nasional TV. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, kecerdasan buatan Rusia menggelar upacara pernikahan robot pertama di negara itu. Setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Kemajuan teknologi kecerdasan buatan kembali dipertontonkan dalam World Artificial Intelligence Conference 2026 di Shanghai, China. Ratusan inovasi terbaru, termasuk robot humanoid dan anjing robot berkemampuan tinggi, menunjukkan bahwa teknologi AI kini semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ratusan teknologi kecerdasan buatan terbaru dipamerkan dalam World Artificial Intelligence Conference atau WAIC 2026 di Shanghai, China. Salah satu yang menyita perhatian pengunjung adalah penampilan robot humanoid dan anjing robot yang mampu melakukan beragam aktivitas layaknya manusia. Pameran tahun ini menampilkan berbagai pengembangan robot berbasis embodied AI yang tidak lagi hanya digunakan di laboratorium. Teknologi tersebut kini mulai diterapkan di bidang industri, pelayanan publik, hingga kehidupan sehari-hari. Di area pameran, pengunjung disuguhi berbagai atraksi robot humanoid yang dapat menari, bermain sepak bola, bermain catur, menuangkan teh, melukis, hingga menyelesaikan pekerjaan layanan dan industri. Tak hanya itu, anjing robot dan berbagai mesin berbasis kecerdasan buatan juga memperlihatkan kemampuan melakukan inspeksi, manufaktur, serta berinteraksi langsung dengan para pengunjung. Salah satu perusahaan robotik menunjukkan anjing robot yang dilengkapi lengan mekanis. Teknologi ini memungkinkan robot tidak hanya mengirimkan gambar, tetapi juga melakukan pekerjaan seperti inspeksi jaringan listrik dan pengamanan. Demonstrasi tersebut menunjukkan bahwa teknologi embodied AI kini berkembang dari sekedar penelitian menjadi solusi nyata untuk pabrik, gudang, lokasi inspeksi, dan berbagai sektor pelayanan. Pengunjung menilai pameran WAIC 2026 lebih ramai dibandingkan 2 tahun sebelumnya. Mereka juga optimistis industri kecerdasan buatan akan terus berkembang dan membuka peluang baru di masa depan. WAIC 2026 untuk pertama kalinya digelar di area lebih dari 100.000 meter persegi dengan lebih dari 300 produk melakukan debut global. Beragam robot untuk kebutuhan sehari-hari mulai dari pemain musik, fotografer, terapis pijat, hingga asisten interaktif turut dipamerkan dalam ajang ini. Persaingan robot humanoid memasuki babak baru. Turnamen tarung robot berbasis kecerdasan buatan digelar di Shenzhen, China dengan menampilkan aksi pukulan dan tendangan layaknya petarung bela diri campuran atau MMA. Berikut tayangan selengkapnya untuk Anda. Pertarungan robot humanoid menyita perhatian dalam turnamen bela diri bebas yang digelar di Shenzhen, China. Ajang ini menampilkan robot-robot berteknologi tinggi yang mampu melancarkan pukulan, tendangan, hingga gerakan bertahan layaknya petarung profesional. Turnamen bernama Ultimate Robot Knockout Legend atau URKL tersebut menjadi ajang kompetisi robot humanoid berbasis kecerdasan buatan. Para pengembang berharap kompetisi ini dapat mendorong perkembangan teknologi robot di masa depan. Dua robot humanoid bernama White Eagle dan Matador saling beradu pukulan, tendangan, serta gerakan bertahan di dalam arena bergaya MMA. White Eagle akhirnya keluar sebagai pemenang setelah melancarkan tendangan kepala yang menjatuhkan lawannya. Kompetisi ini menandai debut resmi Liga Pertarungan Robot URKL yang dikembangkan perusahaan robotik Engine AI. Sebanyak 32 finalis dari lebih 60 peserta dunia mengikuti ajang tersebut dengan menggunakan platform robot T800. Menurut Engine AI, robot tinggi 1,73 meter itu mampu melakukan pukulan uppercut, tendangan berputar, dan cepat bangkit setelah terjatuh berkat sistem kendali postur dan penyerapan guncangan yang dimilikinya.
Pendiri Engine AI Zhao Tongyang menyebut kompetisi ini digelar untuk mendorong pengembangan robot humanoid agar tidak hanya berada di laboratorium, melainkan mampu berkembang melalui ajang kompetitif. Dalam turnamen ini, penilaian tidak hanya berdasarkan kekuatan serangan. Juri juga menilai stabilitas, kemampuan bertahan, menghindar, serta daya tahan robot saat menerima serangan dari lawan. Melalui kompetisi seperti ini, para pengembang berharap inovasi di bidang robotika dan kecerdasan buatan dapat berkembang lebih cepat serta mendukung kemajuan industri robot humanoid di masa mendatang. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan, Rusia menggelar upacara pernikahan robot pertama di negara itu. Acara unik ini tak hanya menjadi tontonan menarik, tetapi juga menunjukkan pemanfaatan robot humanoid sebagai sarana edukasi dan promosi inovasi teknologi. Rusia menggelar upacara pernikahan robot pertama di negara itu sebagai bagian dari perayaan Hari Keluarga, Cinta, dan Kesetiaan. Acara unik yang berlangsung di Perpustakaan Pushkin Moskow menjadi ajang untuk memperkenalkan perkembangan teknologi robotika dan kecerdasan buatan kepada masyarakat. Dalam prosesi tersebut, blogger bernama Robert dan penari balet Matilda mengucapkan janji pernikahan serta saling memasangkan gelang sebagai pengganti cincin. Pengantin perempuan juga menampilkan tarian khusus yang menjadi bagian dari rangkaian acara. Menurut wakil CEO IT Imperial, Anna Bagdasarian, kehadiran robot humanoid dalam acara seperti ini diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi modern. Ia menilai, robot dapat membantu mengotomatisasi pekerjaan rutin sehingga manusia memiliki lebih banyak waktu untuk berkarya dan berkreativitas. Bagdasarian juga menjelaskan bahwa robot yang dikembangkan perusahaannya menggunakan sistem terbuka. Dengan demikian, pengguna dapat memprogram sendiri berbagai algoritma dan perilaku robot sesuai kebutuhan. Pihak IT Imperial menyatakan, pernikahan robot ini didedikasikan untuk memperingati Hari Keluarga, Cinta, dan Kesetiaan di Rusia. Selain menggelar acara tersebut, perusahaan juga menyumbangkan buku-buku tentang robotika, kecerdasan buatan, dan otomasi kepada Perpustakaan Pushkin. Langkah itu diharapkan dapat memperluas pengetahuan masyarakat mengenai perkembangan teknologi, sekaligus mendorong minat generasi muda untuk mempelajari robotika dan kecerdasan buatan di masa depan. Ya, ribuan peneliti, mahasiswa, dan pengembang robot dari berbagai negara berkumpul di Incheon, Korea Selatan untuk mengikuti RoboCup 2026. Ajang yang diklaim sebagai kompetisi robotika dan kecerdasan buatan terbesar di dunia ini menampilkan beragam kemampuan robot mulai dari bermain sepak bola hingga menyelesaikan tugas di dunia nyata. Network that is not related to the official venue. Ribuan peserta dari berbagai negara berkumpul di Incheon, Korea Selatan untuk mengikuti RoboCup 2026 yang diklaim sebagai kompetisi robotika dan kecerdasan buatan terbesar di dunia. Ajang ini menampilkan berbagai inovasi robot yang mampu menjalankan tugas hingga bertanding sepak bola secara otonom. Kegiatan yang berlangsung selama sepekan di Songdo Conventia itu diikuti lebih dari 3.000 peserta, terdiri dari peneliti, mahasiswa, dan tim robotika dari berbagai negara. Mereka membawa teknologi terbaru untuk berkompetisi, sekaligus berbagi inovasi di bidang robotika. Berbagai kategori dipertandingkan dalam RoboCup 2026, mulai dari liga sepak bola robot, penyelamatan, rumah tangga, hingga industri. Setiap tim menguji kemampuan robot mereka dalam menyelesaikan tugas praktis dan menghadapi beragam tantangan. Dalam pertandingan sepak bola robot, para peserta melakukan persiapan terakhir sebelum bertanding. Sementara itu, robot humanoid juga dipamerkan dengan berbagai kemampuan, termasuk menyajikan minuman dan melakukan aktivitas layanan lainnya. Salah satu peneliti robotika, Min Jung Lee, menilai kompetisi ini memberikan gambaran tentang pesatnya perkembangan teknologi, meski masih banyak tantangan yang harus diselesaikan. Menurutnya, dunia robotika masih memiliki ruang besar untuk terus berkembang. Sementara itu,
Tim Whirlwind mengaku membuka kompetisi dengan kemenangan 8-1. Mereka kini fokus meningkatkan kemampuan penjaga gawang robot untuk menghadapi pertandingan berikutnya yang diprediksi lebih berat. Dan janganlah beranjak kepada pemirsa, karena berita nasional pagi akan segera kembali usai jeda berikut ini. Anda kembali bersama kami pemirsa. Seekor paus bungkuk muda ditemukan mati terlilit jaring ikan di pantai Hornitos, wilayah Antofagasta, Chile. Temuan ini memicu penyelidikan pihak berwenang untuk mengetahui apakah kematian satwa laut tersebut berkaitan dengan aktivitas manusia. Seekor anak paus bungkuk ditemukan mati dalam kondisi terlilit jaring ikan di pantai Hornitos, wilayah Antofagasta, Chile. Temuan ini memicu penyelidikan otoritas setempat untuk mengetahui penyebab kematian hewan laut tersebut. Bangkai paus ditemukan tergeletak di pesisir dengan bagian tubuh terlilit potongan jaring berukuran besar. Menurut laporan lokal, hewan tersebut diperkirakan telah mati selama 5 hari sebelum ditemukan warga. Setelah menerima laporan dari masyarakat, tim dari Direktorat Lingkungan, Kebersihan, dan Area Hias Mejillones bersama Dinas Perikanan dan Aquakultur Nasional Chile serta Pusat Penelitian Fauna Laut langsung melakukan pemeriksaan terhadap bangkai paus. Petugas kemudian mengambil sebagian jaring yang membelit tubuh paus untuk dijadikan barang bukti dalam proses penyelidikan. Pemerintah Kota Mejillones juga mengajukan laporan resmi untuk mengungkap penyebab pasti kematian hewan tersebut. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan paus terjebak dalam jaring tirai yang digunakan untuk menangkap ikan albacora atau ikan todak. Jaring jenis ini dirancang untuk menangkap ikan dengan cara menjerat bagian insang, namun berisiko menangkap satwa laut lain, termasuk mamalia laut. Otoritas menyebut penggunaan jaring tersebut umum dilakukan oleh kapal-kapal nelayan kecil. Meski demikian, kemungkinan keterlibatan kapal asing masih didalami karena dapat menyulitkan penelusuran asal jaring dan pihak yang bertanggung jawab. Aksi mengagumkan seekor anak paus bungkuk terekam di Laut Barents, wilayah Murmansk, Rusia. Induk paus terlihat membimbing anaknya yang baru lahir untuk belajar meloncat ke permukaan air dalam sebuah momen langka di alam liar. Momen langka terekam di perairan Laut Barents, wilayah Murmansk, Rusia, saat seekor paus bungkuk dewasa terlihat mengajari anaknya yang baru lahir untuk melompat ke permukaan air. Aksi lucu anak paus tersebut berhasil diabadikan oleh seorang warga setempat. Dalam rekaman yang diambil pada 2 Juli, anak paus terlihat berulang kali meloncat dari dalam air lalu jatuh kembali dengan cipratan besar. Sementara induknya berada di sekitar lokasi, seolah memandu dan mengawasi gerakan anaknya. Warga yang merekam momen tersebut mengungkapkan kekagumannya saat melihat perilaku langka itu. Ia menyebut tidak menyangka dapat menyaksikan 2 ekor paus yang berinteraksi di laut lepas. Para ahli menjelaskan, anak paus bungkuk mulai mencoba aksi melompat beberapa pekan hingga bulan setelah dilahirkan. Gerakan tersebut menjadi cara mereka meniru induknya, sekaligus melatih koordinasi, kekuatan tubuh, dan kemampuan pernapasan. Paus bungkuk dikenal sebagai salah satu mamalia laut dengan perilaku komunikasi dan aksi akrobatik yang menarik. Interaksi antara induk dan anak menjadi salah satu bagian penting dalam proses tumbuh kembang spesies ini. Di Rusia, paus bungkuk masuk dalam daftar buku data merah atau Red Data Book dengan status sebagai spesies yang sedang dalam tahap pemulihan. Upaya konservasi terus dilakukan untuk menjaga populasi hewan laut tersebut. Seekor burung kondo Andes yang terluka berhasil diselamatkan di wilayah pegunungan Andes, Chile. Burung langka yang tidak mampu terbang itu kini mendapatkan perawatan khusus sebelum dipertimbangkan untuk dikembalikan ke habitat alamnya. Seekor kondor Andes yang terluka berhasil diselamatkan petugas Carabineros di wilayah pegunungan Andes, Chile. Burung langka tersebut ditemukan dalam kondisi tidak mampu terbang dan langsung mendapatkan penanganan medis. Rekaman yang dirilis pada Selasa menunjukkan petugas mengejar burung kondor betina tersebut sebelum berhasil menangkapnya dengan aman di kawasan Las Trancas.
Petugas kemudian mengaktifkan prosedur penyelamatan satwa liar bersama Dinas Pertanian dan Peternakan Chili atau SAG. Burung Condor Andes ditemukan dengan sejumlah cedera yang membuatnya kehilangan kemampuan untuk terbang. Setelah dievakuasi, satwa tersebut dibawa untuk menjalani perawatan khusus oleh tim dokter hewan. Otoritas akan memantau kondisi kondor tersebut selama masa pemulihan. Jika dinilai sudah cukup kuat, burung ini akan dipertimbangkan untuk dikembalikan ke habitat alaminya. Condor Andes merupakan salah satu burung terbang terbesar di dunia. Spesies ini memiliki peran penting dalam ekosistem karena berstatus sebagai pemakan bangkai yang membantu membersihkan sisa-sisa hewan di alam. Di Chili, Condor Andes termasuk satwa yang dilindungi oleh undang-undang. Penyelamatan burung ini menjadi bagian dari upaya pelestarian satwa liar dan menjaga keseimbangan ekosistem pegunungan Andes. Ya, fenomena alam langka terjadi di pesisir Huasco, Chile bagian utara. Pantai setempat mendadak dipenuhi lautan busa putih tebal akibat hujan deras dan angin kencang yang melanda sejumlah wilayah di negara tersebut. Peristiwa ini menarik perhatian warga yang datang melihat langsung ke tepi pantai. Pantai di wilayah Huasco, Chili Utara, mendadak dipenuhi lapisan busa laut tebal setelah hujan deras dan angin kencang melanda sejumlah wilayah negara tersebut. Fenomena alam ini menarik perhatian warga yang datang melihat langsung kondisi pesisir. Rekaman menunjukkan busa putih menutupi sebagian besar garis pantai, menumpuk di atas pasir dan terbentang hingga mendekati daratan. Sejumlah warga terlihat terkejut melihat pemandangan tidak biasa tersebut. Para ahli menjelaskan, munculnya busa laut disebabkan gelombang besar dan angin kencang yang mengaduk materi organik serta sisa-sisa biologis yang terkumpul di perairan. Proses alami itu kemudian membentuk lapisan busa yang terbawa hingga ke pesisir. Fenomena tersebut terjadi setelah sistem cuaca ekstrim melanda sedikitnya 10 wilayah di Chili. Hujan dengan intensitas tinggi masih terjadi di wilayah Atacama dan Coquimbo dengan potensi curah hujan lanjutan. Badan Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Chili atau Senapred melaporkan, cuaca buruk ini telah menyebabkan 10 orang meninggal dunia dan 4 orang masih dinyatakan hilang. Sementara itu, lebih dari 2.400 orang terdampak akibat bencana cuaca tersebut. Pemerintah setempat juga menyebut lebih dari 1.100 warga telah dievakuasi dan ditempatkan di tempat pengungsian. Dan demikianlah berita nasional pagi telah menemani Anda. Saya Lydia Junita dengan segenap kurir bertugas. Mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.